peletakan syarat-syaratnya inda ahli sunnati wal jamaah, menurut ahli sunnah wal jamaah, laisa tadyiqan alal ummatil islamiyah. Jadi kalau ijtihad itu dikasih syarat, syaratnya mesti begini, syaratnya mesti begini, itu bukan tadyiq, bukan mempersempit. Nah, jadi jangan dibilang ini kok ijtihad maknanya dipersempit sih, jadi banyak orang nggak bisa memenuhi syarat tersebut. Bukan, saudara. Jadi pembatasan makna ijtihad, pembatasan syarat-syaratnya, peletakan syarat-syaratnya, bukan mempersempit umat Islam. Wala yakni, dan bukan juga maknanya pengertiannya iglaqa babil ijtihad, penutupan pintu ijtihad. Bukan. Bal huwa dhabatun liqawaidil ijtihad. Bahkan itu merupakan dhabat, saudara, untuk kaidah-kaidah ijtihad. Artinya dhabat itu yang mesti ada batasannya dong. Nggak bisa dong ijtihad itu dilepas begitu aja. Mesti ada dhabat, mesti ada pedoman tentang kaidah-kaidah ijtihad. Wa himayatan lahu labudda minha, dan sekaligus untuk menjaga ijtihad itu sendiri, saudara, agar tidak disalahgunakan. Nah, karena kalau ijtihad tidak diberikan batasan, tidak diberikan kaidah, tidak diberikan dawabit, nanti setiap orang bisa mengklaim kalau dirinya berijtihad. Oh, ini ijtihad saya. Oh, ini saya hasil ijtihad. Nah, jadi nggak bisa. Supaya orang nggak seenaknya mengklaim semua ngaku-ngaku ijtihad, maka ulama Ahlus Sunnah meletakkan syaratnya. Syaratnya begini loh. Kalau ada orang mengklaim saya ijtihad, ya kita periksa dulu dia memenuhi syarat ijtihad atau tidak. Kalau dia tidak memenuhi syarat ijtihad, ya nonsen, omong kosong. Kalau dia mengaku dia punya hasil ijtihad, saudara. Nah, jadi itu untuk menjaga ijtihad itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa nas'alallah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Walhamdulillah qad wasalna ila safha mi'ah min kitab Manahij at-Tamyiz, safha mi'ah, al-matlabut thalith, ahlus sunnah wal ijtihad. Jadi hari ini kita sampai kepada pembahasan tentang ahlus sunnah wal ijtihad. Yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal ijtihad, sebetulnya bagaimana sih sikap ahlus sunnah dengan apa yang disebut al-ijtihad, atau bagaimana kedudukan al-ijtihad menurut ahlus sunnah wal jamaah. Nah, di sini ada kutipan-kutipan menarik yang disampaikan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Manhajus Salaf. Nah, nanti akan kita lihat apa-apa yang beliau sampaikan, ya ikhwan. Baik, silakan siapa yang baca terlebih dahulu, silakan. Man yaqra lana? Siapa yang mau baca untuk kita? Buya Salman, silakan. Halaman 100. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala syekhul muallifu hafizahullahu ta'ala wa adam an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin, radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-matlabus thalisu ahlus sunnah wal ijtihad. Qala Syekhi As-Sayyid Al-Imam Al-Muhaddis Al-Ustadz Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, Al-Mutawaffa 25 wa 400 Hijriyah, wa min al-bida'ir ra'ijati ala sahatil yawm ma nasma'uhu min ba'dil muta'allimin awil muntasibina ila al-ilmi min da'wal ijtihadi wal istiqlali bil akhdhi min al-kitabi wa sunnati duna ar-ruju'i ila aqwalil a'immatil mujtahidin. Laqad rawwaja haula'il muntasibuna ilal ilmi tuhmatan kadhibatan ala ahli sunnati wal jamaah bi annahum dayyaqu alal ummatil islamiyyati bi ighlaqi babil ijtihad wa bi anna kutuba a'immatihim musaddiyatun wa mani'atun alal wusuli ilal kitabi wa sunnah wa annaha hiya as-saddul mani'u bainal muslimina
وحقيقة الدين. هذه التهمة الكاذبة لا تأتي إلا ممن يريدون أن يوقدوا نار الفتن ويشوهوا سمعة العلماء تفريقا للكلمة وتشويشا على عوام الأمة. Kifayah. Jazakallah khair. Ahsantum wa barakallahu lakum. Taib ya ikhwan. Qala syekhi, jadi saya di sini menyampaikan bahwa saya punya guru tercinta As-Sayyidul Imam Al-Muhaddithul Ustad Ad-Doktor Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi beliau di dalam kitab beliau, yaitu kitab Manhajus Salaf, halaman 437, di mana beliau menyatakan wa minal bid'ahir ra'ijah, termasuk daripada bid'ah yang disebarluaskan atau yang selalu digoreng, saudara, ala sahatil yaum, yaitu di tengah-tengah daripada masyarakat pada saat ini beliau tentu tulis pada saat beliau hidup. Jadi beliau sampaikan yang perlu kita hati-hati, termasuk bid'ah yang merajalela di tengah-tengah masyarakat saat ini, manasma'uhu min ba'dil muta'allimin, yaitu apa yang kami dengar sendiri dari sebagian para penuntut ilmu, awil muntasibin ilal ilm, atau orang yang memang menisbahkan dirinya kepada ilmu pengetahuan, min da'wal ijtihad wal istiqlal, yaitu di mana dari klaim untuk berijtihad dan melepaskan diri, memerdekakan diri bil akhzi minal kitabi was sunnah, dengan langsung mengambil hukum dari Alkitab dan as-sunnah. Artinya bebas madhab, tidak usah ikut-ikutan taklid. Jadi istiqlal, merdeka, dia melepaskan diri, memerdekakan diri, saudara. Dunar ruju ila aqwalil aimmatil mujtahidin, tanpa harus saudara merujuk kepada pendapat-pendapat para a'immah yang mujtahidin. Nah, memang saudara, klaim semacam ini terjadi di seluruh dunia, termasuk di negeri kita Indonesia. Ada kelompok-kelompok yang mengklaim atau mengajak, mempropagandakan masyarakat untuk meninggalkan madhab, jangan bertaklid, bahkan masyarakat didorong untuk berijtihad, saudara. Nah, di sini perlu kita ingatkan, laqad rawwajaha ulaul muntasibun ilal ilm. Dan parahnya yang perlu kita ketahui bahwa mereka-mereka yang mendakwahkan ijtihad tadi, melepaskan diri dari mazhab tadi, saudara, mereka itu qad rawwaja tuhmatan kadzibah. Mereka sudah menggoreng, menyebarluaskan fitnah yang penuh kebohongan ala ahli sunnati wal jamaah, terhadap ahlus sunnah. Nah, di antara yang mereka sebarluaskan apa? Saudara, bi annahum dayyaku alal ummatil islamiyah bi ighlaqi babil ijtihad. Mereka memfitnah ahlus sunnah bahwasanya ahlus sunnah itu sudah mempersempit tadi terhadap umat Islam dengan menutup pintu ijtihad. Jadi mereka memfitnah ahlus sunnah wal jamaah itu menutup pintu ijtihad, sehingga umat menjadi sempit. Umat jadi nggak bisa mengembangkan pengetahuannya, wawasannya, karena pintu ijtihad sudah ditutup oleh ahlus sunnah wal jamaah menurut mereka. Wa bi anna kutuba a'immatihim, dan mereka juga tuduh bahwa kitab-kitab ulama-ulama ahlus sunnah itu musaddiyatun wa mani'atun anil wusul, bahwa kitab-kitab itu sudah menghadang dan melarang, mencegah umat anil wusul ilal kitabi was sunnah. Nah, jadi sikap ulama-ulama ahlus sunnah melalui kitab-kitab mereka justru menghadang umat daripada kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seolah-olah umat itu dicegah
Jangan langsung baca Quran, jangan langsung baca sunnah, cukup ikutin ulama aja, cukup baca kitab-kitab ulama saja. Nah, ini tuduhan yang mereka lancarkan dan gencarkan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Umat mau ijtihad langsung ke Quran nggak boleh, harus ikut mazhab. Umat mau ijtihad langsung ke sunnah nggak boleh, harus ikut aqwal dari para ulama. Nah, jadi mereka memfitnah bahwa begitulah sikap ahlus sunnah. Umat dilarang-larang untuk mendekati Al-Quran dan As-Sunnah. Umat ini didorong-dorong untuk taklid saja kepada para mujtahidin, para a'immah dan seterusnya. Saudara, wa annaha, saudara, yang demikian itu, yaitu cegahan mereka, larangan, hadangan mereka tersebut, hiya saddul mani bainal muslimin wa haqiqatid din. Itu menjadi penghalang yang betul-betul sangat menghalangi, mencegah, melarang saudara, atau memisahkan antara kaum muslimin dengan hakikat beragama. Nah, di sini kita nyatakan hadhihi tuhmatul kadzibah. Jadi fitnah keji ini yang penuh dengan dusta, la ta'ti, tidaklah datang illa mimman yuridun, kecuali dari orang-orang yang menginginkan an yuqidu naral fitan, yang ingin menghidupkan api fitnah. Dia ingin membakar api fitnah di tengah-tengah umat. Wa yusawwihu sum'atal ulama, dan ingin menjelekkan daripada citra kehormatan para ulama. Untuk apa? Tafriqan lil kalimah, untuk memecah belah, yaitu daripada kalimatul muslimin wa taswisan ala awamil ummah. Dan ini sehingga membuat umat orang-orang awam menjadi ragu. Nah, orang-orang awam nanti akan semakin bingung. Nah, melihat dakwah-dakwah mereka, orang awam ini nggak ngerti. Saudara, kadang-kadang karena ketidakngertian mereka, mereka menganggap bahwa propaganda yang dilakukan oleh kelompok ini benar. Nah, sehingga akhirnya apa? Mereka ikut-ikutan menyalah-nyalahkan ulama yang dulu, menyalah-nyalahkan mazhab, menyebut mazhab itu sebagai pemecah belah umat dan seterusnya. Baik, berikutnya silakan. Siapa lagi yang baca? Buya Majid, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Ilman anna ahlus sunnata wal jama'ata la yaghliqu babul ijtihadi qattu mundu zamanis salafi thumma al khalafi ilal an, bal innal muqarrara inda ahlus sunnata wal jama'ata ahlus sunnati wal jama'ati salafan wa khalafan anna babal ijtihadi maftuhun ila yaumil qiyamati liman kana ahlan lahu. Dzalika liwujudi da'wati sharihati ilal istinbati wal ijtihadi fil Qur'anil Karim. Wa huwa qaulullah ta'ala wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bihi walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Naam, ahsantum, jazakumullahu khairal jaza. Ilman, kita gunakan masdar di sini untuk amar, artinya i'lam. Ilman artinya i'lam, ketahuilah. Kadang-kadang kita pakai fi'il amar, i'lam, kadang-kadang kita boleh pakai masdar. Nah, jadi sini dikatakan ilman, ketahuilah. Inna ahlas sunnati wal jama'ati, bahwa sesungguhnya ahlus sunnah wal jamaah itu lam yughliqu, mereka tidak pernah menutup babal ijtihadi qat, mereka tidak pernah menutup pintu ijtihad sama sekali. Jadi tidak benar ada tuduhan ahlus sunnah menutup pintu ijtihad, seolah-olah setelah ada mazhab yang 4 udah kita nggak perlu ijtihad lagi. Tidak betul, saudara. Nah, jadi ini nggak betul.
Karena di sini perlu kita ketahui bahwa sejak lama mundu zaman salaf summal khalaf ilal an, baik semenjak zaman salaf maupun zaman khalaf sampai hari ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah menutup pintu ijtihad. Jadi kalau ada mengatakan Ahlus Sunnah menutup pintu ijtihad, fitnah, bohong, hoax, dusta dia. Nah, kemudian kita lanjutkan. Bahkan innal muqarrara, yang menjadi ketetapan keputusan di tengah-tengah Ahlus Sunnah, inda ahli sunnati wal jamaah, baik salafan wa khalafan, baik menurut salaf maupun khalaf, anna babal ijtihadi maftuhun, bahwa pintu ijtihad selalu terbuka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tapi bagi siapa? Liman kana ahlan lahu, bagi ahlinya, bagi orang yang memenuhi syarat. Jadi yang dilarang berikhtihad oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak memenuhi syarat. Kalau orang awam dilarang ijtihad, bukan berarti pintu ijtihad ditutup, enggak. Nah, jadi kita jangan salah mengartikan. Saudara, pintu ijtihad terbuka, tapi ada syaratnya. Yang tidak memenuhi syarat nggak boleh masuk ke pintu tadi. Nah, yang memenuhi syarat silakan untuk masuk ke pintu tersebut. Apa syaratnya? Nanti akan kita pelajari di pasal berikutnya. Minimal ada 2 syarat mutlak yang harus dimiliki oleh siapapun yang mau masuk ke dalam pintu ijtihad. Nah, sekarang saudara, kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa pintu ijtihad itu tidak boleh ditutup dan tidak akan pernah ditutup oleh siapapun, saudara? Dzalika liwujudid da'watis sarihah. Nah, yang demikian itu karena ada ajakan seruan yang jelas dan nyata ilal istimbat wal ijtihad, untuk beristimbat dan berijtihad fil Qur'anil Karim, karena perintahnya ada dalam Al-Quran. Karena ada seruan ajakan dalam Al-Quranul Karim untuk beristimbat dan berijtihad, maka yang namanya ijtihad tidak akan pernah ditutup. Nah, ayat yang mana? Yaitu firman Allah yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 83. Nah, di situ jelas sekali, wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Ini kata-kata alladzina yastambitunahu minhum. Allah sendiri yang menyebutkan bahwa kalau perkara-perkara yang ada di tengah umat ini yang menjadi persoalan mereka dikembalikan kepada Rasul atau dikembalikan kepada ulil amri, niscaya mereka akan tahu siapa di sana orang-orang yang mampu untuk menarik hukum atau menetapkan hukum. Kata-kata yastambitunahu ini lafaz sorry bahwa di sana ada istimbat. Nah, istimbat itu menggali hukum. Saudara, istimbatul ahkam, menggali hukum dari mana? Dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, artinya dengan adanya kata istimbat dalam ayat ini menunjukkan, saudara, dengan sorry, dengan jelas, dengan nyata bahwa ijtihad akan selalu ada di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau Allah sudah nyatakan bahwa setiap perkara itu kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada ahlinya ulil amri. Ulil amri itu ulama. Nah, perlu kita ingatkan bahwa kata ulil amri pada tafsir-tafsir klasik itu pada umumnya diartikan ulama, bukan diartikan umaro. Nah, jadi kalau kita dengar ayat ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, ulil amri di situ ulama yang melakukan istimbatil ahkam, saudara. Namun, saudara, dengan berjalannya proses, saudara, perkembangan tasri dalam sejarah Islam di kemudian hari, banyak yang maknai ulil amri, ulama dan umaro. Nah, kalau pertanyaannya kenapa dulu banyak yang mengartikan ulil amri itu ulama? Karena dulu pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, begitu juga di zaman Khulafa Rasyidin, ulama dan umara bukan lembaga terpisah.
dia umaroknya, dia ulamanya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah dan sekaligus saudara menjadi tempat bertanya umat soal agama, sekaligus pengambil keputusan. Jadi beliau sebagai bagian dari umara, beliau juga ulama. Nah, begitu juga Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, saudara. Beliau merupakan khalifah, Amirul Mukminin, tapi pada saat yang sama beliau juga tempat bertanya umat dalam urusan agama. Tempat umat mengambil fatwa dari sang pemimpin. Jadi sepanjang sejarah dari zaman Nabi sampai Khulafa Rasyidin, saudara, tidak ada pemilahan antara ulama dengan umara. Dia umara, ya dia ulama, dia memimpin umat. Nah, tapi belakangan begitu muncul, saudara, setelah zaman Khulafa Rasyidin muncul yaitu kerajaan-kerajaan, baik itu dari Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah sampai kepada Turki Utsmani, yang sebetulnya secara letterleks, yang kalau kita melihat mereka bukan khilafah, mereka kerajaan. Tapi pada akhirnya ulama sepakat mereka disebut khulafa juga. Disebut khulafa tajawuzan karena memang mereka akhirnya disepakati sebagai pemimpin, mereka menerapkan syariat Islam, mereka berupaya untuk menegakkan hukum di tengah masyarakat. Akhirnya tajawuzan mereka disebut juga khulafa. Padahal bentuk khilafah yang asli Nabi juga sudah mengatakan dalam satu hadis, beliau mengatakan al-khilafatu min ba'di 30 sanah. Kekhilafahan setelahku hanya berlangsung 30 tahun. Wa ba'da dzalik, kata Nabi, setelah itu akan datang mulkun adud, yaitu kerajaan yang menggigit. Shadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi beritakan persis kejadiannya. Jadi kalau kita mau bicara letterleks sistem khilafah, itu pernah terjadi di zaman sejarah Islam hanya selama 30 tahun setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dari zaman Nabi sampai kepada dari waktu Nabi wafat alaihi salatu wassalam sampai terjadinya perdamaian antara Hasan dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, percis berlangsung hanya 30 tahun. Setelah itu Nabi datang, kerajaan yang menggigit. Ternyata betul, akhirnya Muawiyah mewariskan kepemimpinannya kepada anaknya dan seterusnya. Begitu juga Bani Abbas dari ayah ke anak dan seterusnya. Begitu juga Turki Utsmani dari ayah ke anak dan seterusnya. Jadi kalau kita mau bicara letterlek, khilafah itu sebetulnya sudah selesai zaman khilafah Rasidah. Tapi saudara, pemahaman khilafah ini kan dibahas oleh ulama. Nah, khilafah ini apa sih maknanya? Apa sih definisinya? Nah, apakah betul khilafah itu bentuknya harus seperti yang khilafah Rasidah? Apa betul kalau kerajaan nggak boleh disebut khilafah dan seterusnya? Itu menjadi perdebatan ulama. Makanya kalau kita lihat karangan ulama-ulama kita dulu yang mereka karam al-ahkamus sultaniyah, mereka nggak bicara tentang ahkamul khilafah, yang mereka sebut al-ahkamus sultaniyah. Memang yang berdiri adalah kesultanan. Namun demikian tajawuzan, hampir semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tajawuzan, saudara, baik itu Bani Umayyah, Bani Abbas sampai Turki Utsmani, semua mimbabit taglib secara umum disebut khilafah. Nah, kenapa disebut khilafah? Karena di zaman kepemimpinan mereka, umat Islam dari belahan dunia memang dipimpin oleh satu pemimpin. Nah, bentuknya memang beda, kerajaan, saudara. Tapi pada prakteknya seluruh belahan dunia Islam tunduk kepada satu pimpinan. Nah, maka itu para ulama menyebut, ya sudah, ini termasuk khilafah. Nah, maka itu belakangan muncullah ijtihad-ijtihad ulama termasuk di zaman ini, saudara. Apakah boleh khilafah itu berbentuk kerajaan? Apa boleh khilafah itu berbentuk republik? Apa boleh khilafah itu berbentuk negara-negara yang kita kenal di dunia saat ini? Itu menjadi perdebatan politik di antara fuqaha. Saya tidak mau lanjutkan itu. Kita masuk kembali ke apa yang sedang kita bicarakan tadi, ya ikhwan. Jadi di sini kita lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menutup pintu ijtihad, termasuk ijtihad urusan politik yang tadi kita bicarakan.
Saudara, urusan khilafah itu urusan fikih. Nah, kalau urusan fikih yang nggak usah kaget. Kalau ada perbedaan pendapat di dalam bentuk khilafah itu sendiri, itu bisa dijadikan bahan diskusi khusus. Bukan saatnya untuk kita bahas sekarang ini. Kita lanjutkan ke persoalan ijtihad. Silakan baca lagi, lanjutkan. Siapa yang baca? Ustaz Haris. Halaman 100. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa anna jami'an isma'u rahimakumullah. Wa tahdidu ma'nal ijtihad wa wada'a syurutihi inda ahli sunnati wal jamaah laisa tudayyiqan tadyiqan alal ummatil islamiyah wala yakni iglaqa babil ijtihad bal huwa dabtun liqawaidil ijtihad wa himayatun lahu labudda minha wa tanzimu li tariqihi wa tartibi li usulihi wa tamyizi li afradihi wa tanzimun li turuqihi wa tartibun li usulihi wa tamyizun li afradihi wa wa tanzimu ikhrajun ma la yastahiqqu wa tanzimu li tariqihi li turuqihi wa tartibul usulihi wa tamyizu li afrad tanzimun wa tartibun wa tamyizun wa tanzimun wa tartibun wa tamyiz wa tanzimun li turuqihi wa tartibun li usulihi wa tamyizun li afradihi wa ikhrajun malla atau langsung kalau yang terakhir wa ikhraju malla yastahiqqu Naam. Baik, ahsantum. Jadi di sini dikatakan wa tahdid makna ijtihad, dan adapun pembatasan daripada makna ijtihad, wa wad'u surutihi, dan peletakan syarat-syaratnya inda ahli sunnati wal jamaah, menurut ahli sunnah wal jamaah, laisa tadyiqan alal ummatil islamiyah. Jadi kalau ijtihad itu dikasih syaratnya mesti begini, syaratnya mesti begini, itu bukan tadyiq, bukan mempersempit. Nah, jadi jangan dibilang ini kok ijtihad maknanya dipersempit sih, jadi banyak orang nggak bisa memenuhi syarat tersebut. Bukan, saudara. Jadi pembatasan makna ijtihad, pembatasan syarat-syaratnya, peletakan syarat-syaratnya bukan mempersempit umat Islam. Wala yakni, dan bukan juga maknanya, pengertiannya iglaqa babil ijtihad, penutupan pintu ijtihad, bukan. Bal huwa dhabatun liqawaidil ijtihad, bahkan itu merupakan dhabat, saudara, untuk kaidah-kaidah ijtihad. Artinya dhabat itu yang mesti ada batasannya dong. Nggak bisa dong ijtihad itu dilepas begitu aja, mesti ada dhabat, mesti ada pedoman tentang kaidah-kaidah ijtihad. Wa himayatan lahu labudda minha, dan sekaligus untuk menjaga ijtihad itu sendiri, saudara, agar tidak disalahgunakan. Nah, karena kalau ijtihad tidak diberikan batasan, tidak diberikan kaidah, tidak diberikan dawabit, nanti setiap orang bisa mengklaim kalau dirinya berijtihad. Oh, ini ijtihad saya, oh ini saya hasil ijtihad. Nah, jadi nggak bisa, supaya orang nggak seenaknya mengklaim semua ngaku-ngaku ijtihad, maka ulama ahlus sunnah meletakkan syaratnya. Syaratnya begini loh, kalau ada orang mengklaim saya ijtihad, ya kita periksa dulu dia memenuhi syarat ijtihad atau tidak. Kalau dia tidak memenuhi syarat ijtihad, ya nonsen, omong kosong. Kalau dia mengaku dia punya hasil ijtihad, saudara. Nah, jadi itu untuk menjaga ijtihad itu sendiri. Wa tanzimun lituruqihi, sekaligus juga untuk penertiban, saudara. Tanzim, diatur yang rapi, lituruqihi. Karena syariat Islam ini syariat yang munazzamah, syariat yang tersistem, syariat yang terstruktur, syariat yang begitu rapi. Nggak bisa orang sembarangan menggunakan ijtihad, saudara, tanpa sistem yang telah disepakati. Wa tartibu li usulihi, sekaligus ini untuk penertiban, penyusunan daripada usul-usul ijtihad itu sendiri. Wa tamyizun li afradihi, sekaligus untuk pemilahan
mana hal-hal yang boleh diijtihadkan, mana hal-hal yang nggak boleh diijtihadkan. Nggak semua perkara boleh diijtihadkan. Nah, itu tujuan penetapan syarat begitu, saudara. Sekaligus wa ikhraju ma la yastahiqqu, sekaligus mencegah atau mengeluarkan orang-orang yang tidak berhak ijtihad dari medan ijtihad. Dengan adanya kaidah, dengan adanya dawabit, kita tahu, oh ini berhak ijtihad, biarkan dia ijtihad. Oh ini nggak berhak dia ijtihad, keluarkan. Saudara, jangan didengar omongannya kalau dia ngaku-ngaku berijtihad dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi, adanya pembatasan makna ijtihad, peletakan syarat-syarat, adanya dawabit, adanya kaidah, saudara, adanya tata tertib ya, di dalam berijtihad, bukan mempersempit ummah, bukan menutup pintu ijtihad. Enggak, umat enggak dipersempit dan ijtihad juga enggak ditutup, saudara. Tapi untuk menjaga kesakralan ijtihad itu sendiri, agar ijtihad itu berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang enggak memenuhi syarat ijtihad tapi ngaku-ngaku sebagai mujtahid. Na'udzubillah min dzalik. Baik, siapa lagi melanjutkan? Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, halaman 101. Silakan. ولم تكن كتب أئمة أهل السنة والجماعة مصدية ومانعة عن الوصول إلى الكتاب والسنة، ولم تكن سدا منيعا بين المسلمين وحقيقة الدين، بل هي تساعد المسلمين لفهم الكتاب والسنة وتوصلهم إلى حقيقة الدين. Naam. Jazakallah khair. Jadi dengan demikian kesimpulannya, walam takun kutubu a'immati ahli sunnati wal jamaah. Maka saudara, sebetulnya kitab-kitab ahlus sunnah wal jamaah, saudara, lam takun musaddiyatan wa mani'atan, tidaklah menjadi penghalang atau yang melarang atau pencegah anil wusul ilal kitab wa sunnah, untuk mencapai Al-Quran dan As-Sunnah. Walam takun saddan mani'an, dan juga bukan menjadi penghalang, saudara, pencegah antara apa? Bainal muslimin wa haqiqatiddin, antara umat Islam dengan hakikat beragama. Bahkan hiya tusaidil muslimin, bahkan saudara, apa-apa yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka tentang ijtihad, tentang syarat-syaratnya, dawabitnya, semua itu tusaidul muslimin, untuk membantu umat Islam lifahmil kitabi was sunnah, untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus watusiluhum ila haqiqatiddin, sekaligus untuk mengantarkan mereka kepada hakikat agama. Nah, jadi jangan diputar balik. Kalau ulama bikin syarat bilang ini mempersempit, ulama taruh dawabit kaidah dibilang wah ini mengada-ngada, umat Islam jadi terampas kebebasannya. Saudara, karena orang-orang liberal cara berpikirnya begitu, mereka ingin memerdekakan diri, membebaskan akal pikiran dan logika mereka dari segala ikatan. Jadi maka itu mereka kelompok yang paling getol untuk menolak segala macam ikatan semacam itu. Tapi ternyata yang memfitnah soal ijtihad ini bukan kelompok liberal saja, kelompok-kelompok al-madhabiyah yang anti madhab pun sering mempropagandakan hal serupa dengan apa yang dipropagandakan kaum liberal di dalam persoalan bermadhab. Mereka menebar fitnah kepada madhab, menebar fitnah kepada para ulamanya, menebar fitnah bahwa ahlus sunnah menutup pintu ijtihad. Nah, itu yang perlu kita tandaskan. Tolong hati-hati kalau Anda bertemu siapa saja. Saya sering dapat pertanyaan semacam ini, bukan baru sekarang, udah 20 tahun lebih. Kadang-kadang kita ketemu tokoh-tokoh, kita ketemu aktivis-aktivis dari berbagai kelompok. Kalau nanya ya seperti ini, Habib, ini mazhab kok nutup pintu ijtihad ya? Kok kita nggak boleh berpendapat di luar daripada mazhab yang ada? Itu kan namanya kita dikungkung, itu kan namanya kita nggak diberikan kebebasan.
Nah, kok kita jadi nggak bebas berikhtihad ya? Nah, ikhtihad itu kan hak muslim. Nah, jadi fitnah-fitnah semacam ini atau kesalahpahaman yang seperti ini yang juga kadang-kadang dialami oleh kelompok-kelompok, dia nggak bermaksud memfitnah, cuman dia bingung, termakan oleh propaganda kelompok-kelompok tadi, akhirnya muncul kesalahpahaman sedemikian rupa. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa ijtihad tidak pernah ditutup, tidak pernah dilarang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini akan terus berlaku sampai hari kiamat. Tapi ingat, ijtihad ada batasannya, ada pedomannya, ada tata caranya, ada syaratnya, ada rukunnya yang nggak boleh sembarangan kita langgar. Kenapa harus dibuat aturan sedemikian rupa? Untuk menutup, jangan sampai orang yang nggak berhak ijtihad masuk ke dalam ijtihad. Nah, untuk menjaga citra ijtihad itu sendiri, nah jangan sampai mengatasnamakan ijtihad, tapi yang muncul nanti menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, membulak-balik fatwa saudara. Nah, untuk mencegah itu semua, maka ijtihad saudara dibuat syarat oleh para ulama. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Berikutnya saudara, halaman berikutnya al-mas'alatul ula dalam matlab ini tentang ta'riful ijtihad. Siapa yang baca? Silakan. Ada yang mau baca? Silakan, Buya Husain. Silakan baca. Angkat tangan lagi yang mau baca, ya kawan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada man nafa' bi barakati fi al-adrin amin. Al-mas'alatul ula ta'riful ijtihad. Al-ijtihadu fil lughah badlul juhdi. Qala al-Fayruzabadi rahimahullahu al-mutawaffa 17 wa 800 hijriyah fi qamusi al-juhd at-taqah wa yadummu wal masyaqqah wa qala aidan wat-tajahud bazlul wus'i kal ijtihad wa qala al-Azhari rahimahullahu ta'ala fi tahdhibihi wajtahadtu ra'yi wa nafsi hatta balagtu wa qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fi ta'rif al-ijtihad istilahan bazlul mujtahid wus'ahu badal al-mujtahidu wus'ahu fi talabil ilmi بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة في فعل من الأعمال. وعرفه الإمام السبكي رحمه الله بأنه استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم. وشرحه الإمام المحلي رحمه الله بقوله استفراغ الفقيه الوسع بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة لتحصيل ظن بحكم من حيث إنه فقيه. كفاية. جزاك الله خير. اسمعوا رحمكم الله ورضي الله عنكم. المسألة الأولى تعريف الاجتهاد. Jadi persoalan pertama yang kita bahas dalam matlab ini, yaitu matlab yang ketiga, soal Ahlus Sunnah wal Ijtihad. Pertama, ta'riful ijtihad, tentang definisi ijtihad. Al-ijtihadu fil lughah, ijtihad secara etimologi, secara bahasa, artinya badlul juhdi. Ya, badlul juhdi itu mengerahkan segala kemampuan. Nah, jadi mengerahkan segala kemampuan, menggunakan segala kebisaan, badlul juhud. Nah, itu artinya ijtihad secara bahasa. Qala al-Fayruzabadi. Nah, Fayruzabadi ini dalam kamusnya saudara yang sangat terkenal, kita tahu Fayruzabadi ini
yang mengarang kitab daripada Al-Qamusul Muhit. Di sana kita lihat beliau mengartikan atau mengatakan al-juhdu. Nah, al-juhdu itu adalah at-taqah, yaitu taqah, kekuatan, kemampuan, wa yadum wal masyaqqah. Nah, jadi adanya kemampuan, kebisaan atau kesulitan yang diatasi, itu pengertian daripada al-juhdu. Kemudian waqala aidan, dia juga mengatakan al-juhdu itu saudara wat tajahud. Nah, tajahud saudara artinya badlul wus'i, yaitu mengerahkan segala kemampuan. Nah, jadi tajahud mengerahkan segala kemampuan, seperti kata apa? Kal ijtihad. Jadi secara bahasa ijtihad itu memang mengerahkan segala kemampuan atau menggunakan potensi yang kita miliki, saudara. Makanya di sini waqala al-Azhari, saudara, al-Azhari mengatakan, yaitu di dalam kitab Mu'jam Ta'dzibil Lughah. Nah, beliau mengatakan kalau bicara tentang al-ijtihad, wajtahattu ra'yi wa nafsi hatta balagtu, yaitu aku perjuangkan, aku punya pendapat dan diriku hatta balagtu, sampai aku berhasil mencapainya. Nah, ini pengertian secara etimologi, secara bahasa, secara lughatan. Lalu bagaimana secara terminologi, secara istilah? Wa qala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, Imam Ghazali sahibul Ihya mengatakan fi ta'rifil ijtihad, tentang definisi ijtihad istilahan secara terminologi. Ini ada dalam kitab Al-Mustasfa yang berkaitan dengan usul fikih karangan Imam Ghazali. Beliau mengatakan, saudara, badrul mujtahidi wus'ahu fi talabil ilm, yaitu seorang mujtahid mengerahkan segala kesanggupannya fi talabil ilm, dalam menuntut ilmu, bi ahkamis syariah, yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, fi fi'lin minal a'mal, di dalam, yaitu daripada salah satu perbuatan daripada sekian banyak amal perbuatan. Wa arrafahul Imam Subki, sedang Imam Subki radhiyallahu taala anhu mendefinisikannya, ijtihad itu adalah istifragul faqih al-wus'a. Jadi istifrag, yastafrig, dia memanfaatkan, menggunakan segala kemampuannya litahsili dhannin bihukmin, untuk mendapatkan dugaan kuat di dalam menetapkan hukum. Nah, jadi mengeluarkan segala kesanggupan untuk bagaimana bisa menetapkan suatu hukum dengan aturan-aturan yang ada, itu yang disebut ijtihad. Wasarahul Imamul Mahalli bigauli. Nah, kalimat yang disampaikan Imam Subki tadi disarahkan oleh Imam Mahalli, saudara. Beliau mengatakan istifragul faqihil wus'a, yang dimaksud dengan istifragul faqihil wus'a yaitu bi an yabzula tamama taqati fin nazar. Nah, dia menggunakan kesempurnaan kemampuannya di dalam menganalisa, fin nazar, di dalam menganalisa, fil adillah, di dalam menganalisa dalil-dalil. Untuk apa? Litahsili dhannin, untuk mendapatkan dugaan kuat bihukmin, untuk menetapkan suatu hukum, min haitsu innahu faqih, dari segi bahwa yang bersangkutan adalah seorang faqih. Nah, ini menarik. Di sini selalu disebut tahsilul dzan. Kenapa enggak disebut tahsilul yakin? Kenapa disebut tahsilul dzan? Karena masalah ijtihadiyah adalah masalah dzanniyah, bukan masalah qat'iyah. Nah, makanya di situ disebut tahsilul dzan, dugaan kuat. Jadi jangan diartikan don di sini prasangka, bukan. Dugaan kuat untuk menetapkan suatu hukum, saudara. Kalau pertanyaan kenapa nggak disebut tahsilul yakin, menghasilkan keyakinan? Karena yang namanya ijtihad itu hanya mencapai dzan, saudara, bukan mencapai hal yang qat'i. Maka itu hal yang qat'i nggak butuh ijtihad, tidak perlu ijtihad dalam hal yang qat'iyat. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan masalah-masalah yang qat'iyat, saudara, itu pasti benar, mustahil salah. Nah, sementara kalau hasil ijtihad bisa benar, bisa salah. Nah, makanya disebut dzan. Tapi dzan di sini tentunya yang diharapkan dzannur rajih,
bukan dhannul marju. Baik, kita lanjutkan. Kita masih melanjutkan soal barusan. Silakan dilanjutkan. Ada siapa nih di belakang? Ada Muhammad. Fadal. Iqra. Ya. Wa 'arrafa asy-syekh radhiyallahu ankum. وعرف الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله الاجتهاد بأنه بذل المجتهد جهده للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية، وهذا تعريف جامع مانع وفيه قيود تحدد معنى الاجتهاد وتخرج جميع العناصر الخارج من معنى الاجتهاد. تحدد معنى الاجتهاد وتخرج جميع العناصر الخارج من معنى الاجتهاد، وهي أولا بذل Sebentar, sampai di situ dulu. Habis ini lanjutkan. Wa arafa Syekh Abdul Wahab Khallaf. Jadi Syekh Abdul Wahab Khallaf ini sangat terkenal sekali. Buku karangan yang berjudul Usul Fiqih di berbagai perguruan tinggi di Timur Tengah, bukan hanya di Mesir saja. Banyak digunakan sebagai kitab muqarrar. Banyak digunakan sebagai kitab muqarrar. Karena kitab beliau itu simpel dengan uslub asri, dengan susunan-susunan kalimat yang muasir, yang modern, yang mudah dipahami, dan contoh-contoh yang cepat bisa ditangkap oleh pembacanya ya kawan. Ini banyak menjadi kitab muqarrar. Saya pun dulu di Kingswood University, kitab ini juga menjadi muqarrar. Nah, kita lihat bagaimana beliau mendefinisikan daripada al-ijtihad. Beliau katakan badlul mujtahid, yaitu seorang mujtahid mengerahkan, menggunakan juhdah, segala tenaga, daya, upayanya, kemampuannya lil wusul ilal hukm syar'i, agar dia bisa mencapai kepada penetapan hukum syar'i. Dari mana hukum syar'i itu diambil? Min dalilin tafsiliyin. Dia ambil dari dalil-dalil yang rinci. Jadi bagaimana seorang mujtahid dia berijtihad dari sumber-sumber hukum yang ada, baik dari Al-Quran, As-Sunnah maupun lainnya. Dia mengerahkan segala kemampuannya, ilmunya, pikirannya untuk bisa menetapkan suatu hukum, saudara. Nah, minal adillati syar'iyyah. Jadi dia ambil dalil-dalil dari dalil-dalil syariat untuk menetapkan suatu hukum syar'i. Itulah yang disebut ijtihad. Nah, wa hadza ta'rif, definisi ini diakui oleh para ulama jami' mane'. Nah, memang suatu definisi itu seharusnya jami' mane', saudara. Apa sih maksudnya jami' mane'? Jami' itu lengkap, komprehensif. Mane' itu, saudara, dia punya tingkat proteksi yang tinggi. Dia mencegah yang bukan unsur ijtihad masuk di dalamnya. Jadi kalau kita mau bikin satu definisi, bagaimana definisi itu jami'? Artinya segala sesuatu yang masuk dalam makna kata yang kita definisikan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan masuk. Jangan sampai lolos nggak masuk. Nah, kemudian dan jangan sampai hal-hal yang tidak termasuk makna kata tersebut masuk ke dalamnya. Jadi yang bukan dicegah, yang masuk bagian dimasukkan. Itu yang namanya pengertian jami' mane'. Nanti kita akan lebih lihat lagi jami' mane'-nya, saudara. Wa fihi quyudun, dan di dalam definisi ini ada quyud, ada batasan-batasan, ada ikatan-ikatan tuhaddid yang membatasi makna ijtihad, yang membatasi makna daripada ijtihad. Wa tuharriju, dan dia mengeluarkan jami' al-anasir, segala unsur, saudara, al-kharij, yang keluar min makna ijtihad, dari makna ijtihad. Dia masukkan yang termasuk makna ijtihad, dia keluarkan yang enggak masuk makna ijtihad. Nah, dengan adanya quyud inilah tadi kita sebut definisi ini jami' mane'. Nah, mari kita lihat quyudnya. Satu, lanjut Abi Muhammad.
أولا بذل المجتهد جهده قيد أخرج بذل الجهد من غير المجتهدين وكل ما لا يحتاج إلى نظر وتفكير. Nah, jadi yang pertama kita lihat tadi definisinya apa itu yang namanya ijtihad, disebut badlul mujtahidi juhdah. Kita berhenti sampai di situ. Nah, itu kata-kata badlul mujtahidi juhdah itu merupakan qaidun, merupakan ikatan, batasan, saudara. Akhraja yang mengeluarkan badlul juhdi min ghairil mujtahidin. Jadi kalau ada upaya menganalisa kemampuan yang dilakukan seorang mujtahid, itu namanya ijtihad. Tapi kalau yang berpikir kerasnya bukan mujtahid, berarti dia bukan ijtihad. Jadi ijtihad hanya datang dari mujtahid. Kalau bukan mujtahid, jangan mengklaim hasil pemikirannya sebagai ijtihad. Maka itu kata-kata badlul mujtahid, upaya seorang mujtahid. Apa arti ijtihad? Upaya seorang mujtahid mengeluarkan kemampuan. Berarti kata-kata badlul mujtahid menunjukkan kalau yang mengupayakan bukan mujtahid, dia bukan ijtihad. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu pengertian dia mencakup semua mujtahid masuk dalam definisi ini. Tapi yang bukan mujtahid dicegah, nggak boleh masuk dalam definisi ini, saudara. Baik, kita lanjutkan. Dan dia juga mengeluarkan akhraja badlal juhdi min ghairil mujtahidin. Segala upaya, saudara, yang dilakukan oleh yang bukan mujtahid keluar, nggak masuk arti ijtihad. Begitu juga wa kullama la yahtaju ila nadharin wa tafkirin. Begitu juga segala perkara yang tidak membutuhkan pemikiran dan analisa. Jadi perkara-perkara yang enggak membutuhkan pemikiran yang mendalam, saudara, enggak perlu ijtihad, saudara, maka itu tidak termasuk dari makna ijtihad. Makna ijtihad, saudara, bahwa persoalannya harus betul-betul sesuatu yang diijtihadkan. Nah, kalau yang nggak perlu diijtihadkan, nggak perlu ya ikhwan, nggak ada ijtihad di sana. Makanya tadi saya katakan masalah-masalah qawati'ul Islam, masalah-masalah maktu'at, masalah-masalah qat'iyat, la yahtaj ila nadharin, la yahtaj ila tafkirin, wa la yahtaj ila ijtihadin. Nah, sesuatu yang sudah qat'i tidak perlu diijtihadkan, saudara, nggak perlu kita ijtihad. Contoh, Allah sudah mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Selesai. Nggak perlu kita ijtihadkan lagi. Diijtihadkan, dipertimbangkan apa rukunnya, apa syaratnya, enggak. Itu sesuatu yang qat'i. Jadi sesuatu yang qat'i la yahtaj ila nadarin wala tafkirin wala ijtihadin, enggak perlu. Nah, makanya kalau ada kelompok liberal mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, itu menurut liberal karena mereka menggunakan teori relativisme. Jadi mereka bilang segala sesuatu itu sifatnya relatif, bisa benar bisa salah, tidak ada kebenaran mutlak, termasuk soal ketuhanan sekalipun. Nah, ini namanya teori relativisme. Mereka bilang dalam urusan agama pun nggak ada kebenaran mutlak, segala sesuatu bisa benar bisa salah. Nah, ini dulu kita pernah bahas di majelis ini, sudah lama sekali saya bahas di majelis yang bulanan. Kita katakan dalam Islam itu ada kebenaran mutlak. Jadi nggak betul kalau dalam Islam dikatakan tidak ada kebenaran mutlak. Ada kebenaran mutlak. Mana kebenaran mutlak? Kebenaran mutlak adalah kebenaran yang menjadi usuluddin. Usuluddin itu kebenaran mutlak. Masalah-masalah qat'iyat itu masalah-masalah kebenaran mutlak. Artinya kebenaran mutlak pasti benar, mustahil salah. Tentang apa? Qul huwallahu ahad, tentang keesaan Allah, pasti benar, mustahil salah. Itu bukan urusan ijtihad. Pasti benar, mustahil salah. Makanya nggak boleh ada perbedaan pendapat di sana, saudara. Karena bukan persoalan ijtihad. Kalau persoalan ijtihad bisa benar, bisa salah. Tapi kalau soal qat'iyat nggak ada, semuanya pasti benar. Muhammad adalah nabi yang terakhir. Nah, tentang kenabian manusia yang bernama Muhammad pasti benar, mustahil salah. Nah, itu namanya qawati'ul Islam atau qat'iyatuddin, atau kita sebut lagi daruriyatuddin. Hal-hal yang daruri kita mesti terima, akui dengan iman,
dan dia nggak membutuhkan nadharin wa tafkirin wa ijtihadin, dan dia tidak menerima perbedaan pendapat. Jadi dalam Islam ada kebenaran mutlak. Nah, kalau pertanyaannya, adakah dalam Islam ini kebenaran yang tidak mutlak? Ya banyak. Masalah ijtihad kebenaran yang tidak mutlak. Makanya di sini perhatikan, kalau dalam masalah usuluddin, ulama banyak menggunakan istilah hadza hak, hadza batil. Tapi kalau dalam fikih, ulama banyak menggunakan hadza shawab, hadza khata. Beda antara hak dengan shawab ya ikhwan. Kalau hak pasti benar, mustahil salah. Tapi kalau shawab, kemungkinan besar dia benar, tapi ada sedikit kemungkinan bisa jadi dia salah. Nah, jadi ada shawab, ada khata. Biasanya kalau dalam fikih itu ulama-ulama nyebut hadza khata, hadza shawab. Tapi kalau dalam urusan-urusan yang qat'iyat, mereka langsung mengatakan hadza hak. Jadi penggunaan kata hak digunakan oleh ulama untuk sesuatu yang pasti benar, mustahil salah. Al-Quran adalah kitab suci, hak. Sorga itu ada, hak. Neraka itu ada, hak. Nah, makanya kalau kita baca akidah Al-Imam Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran, di sana kita berikrar tuh bahwa al-jannatu hak, benaru hak, semua dinyatakan hak. Kenapa? Karena memang pasti benar. Keberadaan neraka pasti benar, keberadaan sorga pasti benar, saudara. Nah, apa-apa yang sudah pasti benar kita katakan hak. Nah, tapi kalau soal fikih, kunut dalam sholat subuh, biasanya ulama nggak bilang hak. Ulama mengatakan as-shawab indana, yang benar menurut kami kunut itu ada. Ulama yang lain mengatakan lah as-shawab indana, nggak ada itu kunut subuh. Nah, mereka tuh biasanya memakai istilah as-shawab, bukan menggunakan istilah al-haq. Penggunaan istilah begini juga penting ya ikhwan. Ini termasuk etika. Karena kalau dalam urusan kunut kita menggunakan kata hak, seolah-olah pendapat lain udah salah semua. Kita doang yang benar sendiri ya ikhwan. Enggak begitu. Kalau dalam qat'iyat gunakan kata hak. Tapi kalau dalam urusan-urusan ijtihadat, khilafiyat, katakan ini as-shawab, ini al-khata. Itu etika yang biasa dijaga oleh para ulama kita. Baik. Nah, jadi di sini itu yang pertama. Yang kedua, Abi Muhammad. ثانيا للوصول إلى الحكم الشرعي قيد أخرج جميع الأعمال التي لا تصل إلى الأحكام الشرعية. Nah, jadi yang kedua di sini tadi kita lihat definisinya, badlul mujtahidi juhda. Itu potongan pertama. Potongan kedua, lil wusuli ilal hukmi syar'i. Nah, kalimat lil wusuli ilal hukmi syar'i itu menjadi qaidun. Itu menjadi pengikat, pembatas, saudara, yang akhraja jami'al a'mal, yang mengeluarkan segala amal perbuatan allati la tusil ilal ahkam syar'iyyah, yang tidak mengantarkan kepada hukum syar'i atau yang tidak berkaitan dengan hukum syar'i. Nah, jadi kalau pembahasannya tidak mengenai hukum syar'i, dia tidak masuk dalam makna ijtihad. Ijtihad itu hanya dalam konteks hukum syar'i. Yang ketiga, Muhammad. ثالثا من دليل تفصيلي قيد أخرج جميع الأدلة الإجمالية. Nah, jadi yang ketiga ada potongan min dalilin tafsiliyin, dari dalil yang rinci. Ini juga merupakan batasan, mengeluarkan jami'al adillatil ijmaliyah. Jadi kalau dalam konteks ijtihad bukan dalil ijmaliyah aja yang dipakai, dalilnya harus tafsili. Setiap masalah harus ada dalilnya, setiap masalah harus ada dalilnya ya ikhwan. Berikutnya, رابعا من الأدلة الشرعية قيد أخرج جميع الأدلة غير الشرعية. Nah, sementara penggalan terakhir minal adillati syar'iyyah. Saudara, dalil tafsili tadi, dalil tafsili bagian yang mana? Di sini disebutkan minal adillati syar'iyyah. Ini juga merupakan pembatas, saudara, mengeluarkan jami al adillah ghair syar'iyyah. Segala bentuk dalil yang tidak syar'i. Saudara, kalau ada orang berpikir, menganalisa dengan aneka dalil yang bukan dalil syar'i, itu bukan bagian daripada ijtihad. Ijtihad secara syariat adalah berkaitan dengan persoalan-persoalan dalil-dalil syariat. Nah, ini definisi yang perlu kita ketahui tentang ijtihad. Baiklah,
Berikutnya lanjutkan dulu Muhammad sampai titik. والكلام عن الاجتهاد يتطلب البحث عن شروطه وعلاقته بالعالم ونوعيه وبالعلم وأنواعه وبالمعرفة ودرجاتها. لذا فيما بعد نورد فروع المسألة المتعلقة بالاجتهاد عن طريق الإيجاز. Baik. Jadi wal kalam an ijtihad, jadi pembicaraan tentang ijtihad ya tatallabul bahas, tentu menuntut kita untuk melakukan pembahasan an syuruti yang berkaitan dengan syarat-syaratnya, wa alaqati dan berkaitan dengan hubungannya, bil alam wa nawaihi, dengan alam dan kedua macamnya. Nanti kita akan berkenalan. Alam itu ada dua, ada alamul ghaib, ada alamul syahadah. Alamul ghaib wasyahada. Apa yang dimaksud dengan alamul ghaib? Apa yang dimaksud dengan alamul syahadah? Ini berkaitan dengan persoalan ilmu yang harus dikaji di dalam persoalan ijtihad. Berikutnya wabil ilmi wa anwa'i, dan begitu juga tentang macam-macam ilmu. Nah, karena ilmu itu juga banyak aneka ragam macamnya. Nah, jenis ilmu yang mana yang masuk dalam konteks ijtihad atau yang masuk dalam konteks kita untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Wabil ma'rifah wa darajatiha. Nah, begitu juga kita harus membahas tentang ma'rifah dan tingkatannya. Itu nanti akan dibahas di beberapa fakrah berikutnya. Liza, karenanya fima ba'da, berikut ini setelah apa yang sudah kita paparkan tadi, nuridu, kita akan paparkan berikut ini furu al-mas'alah, beberapa cabang-cabang persoalan al-muta'alliqah yang berkaitan bil ijtihad, dengan ijtihad an tariqil ijaz, ya secara global, secara tidak secara rinci, bil ijaz, secara singkat saja saudara, karena pada nantinya manahijut tamyiz tidak membahas persoalan ijtihad secara detail semacam ini, tapi setidak-tidaknya kita harus tahu dulu hakikat ijtihad tersebut, karena nanti pada saat kita masuk ke lubur risalah soal manahijut tamyiz, kita tidak bisa melepaskan diri dari beberapa konteks ijtihad. Maka itu nanti kita akan berkenalan. Kita lihat berikutnya tentang syarat ijtihad yang ada dua. Kemudian kita akan berkenalan dengan anwa'ul alam. Saudara, ada alamul ghaib, ada alamul syahadah. Kita akan berkenalan juga dengan anwa'ul ilm. Ada ilmun daruri, ada ilmun nadhari. Nah, kemudian ada darajatul ma'arif, ada al-ilmu, ada adh-dhann, ada asyak, ada al-waham, ada al-jahal. Ini nanti semua akan kita pelajari dan akan kita lihat apa beda masing-masing. Nah, dari derajat-derajat pengetahuan ini, mana yang menjadi sumber syariat dan mana yang cukup kita abaikan, jangan dijadikan sebagai sumber syariat. Cukup sampai di situ dulu. Kita punya pelajaran, saudara. Nanti kita akan lanjutkan soal ijtihad ini. Juga nanti kita akan berkenalan dengan hadis ijtihad. Tapi nanti jangan kaget, ijtihad ini saudara, nanti kita akan bahas hadisnya. Hadis soal ijtihad adalah hadis dhaif. Sepakat semua ulama hadis bahwa hadis yang Mu'az bin Jabal dikirim ke Yaman, kemudian ditanya oleh Nabi, kalau kau menghadapi masalah, bagaimana yang kau lakukan? Beliau katakan, aku ambil keputusan sesuai dengan Al-Quran. Kalau nggak ada di Al-Quran, aku ambil dari hadis. Kalau nggak ada di hadis, dan seterusnya. Kemudian beliau katakan, aku akan berijtihad. Sepakat semua ulama ahli hadis maupun ahli fikih, hadis itu dhaif secara sanad, saudara. Tapi inilah salah satu hadis dhaif yang disepakati oleh semua ulama jadi dalil. Nah, padahal kan ada yang teriak-teriak hadis dhaif nggak boleh jadi dalil, hadis dhaif mesti dibuang, hadis dhaif nggak punya kekuatan. Nah, ini hadis tentang ijtihad, hadis dhaif ya ikhwan. Tapi justru semua ulama dari semua madhab menjadikan hadis itu sebagai dalil disyariatkannya ijtihad. Nah, karena nggak ada hadis-hadis yang lain yang seperti itu, nggak ada ya ikhwan. Nah, jadi makanya beberapa waktu yang lalu dari sebelum Ramadan kemarin kita sudah bahas di sini, jangan menyamakan hadis dhaif dengan hadis maudhu. Jangan hadis dhaif dipandang jijik, najis, dibuang ke sampah. Tunggu dulu.
Nah, ini untuk yang ini nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas juga beberapa hadis, saudara. Tidak semua. Yang ulama sepakat hadis dhaif, tapi semua sepakat harus dipakai. Bahkan ada yang sepakat harus jadi kaidah. Contohnya la darar wala dirar, hadis dhaif. Atau dalam ilmu waris kita sering baca la wasiyata li waris, hadis dhaif. Udah hadis dhaif, saudara menasakh lagi ayat wasiat. Nah, kok bisa ya hadis dhaif menasakh ayat wasiat, ayat Quran dinasakhkan? Sepakat ulama la wasiyata li waris, hadis dhaif. La darar wala dirar, hadis dhaif. Tapi semua ulama sepakat itu hadis harus dijadikan dalil. Nah, jadi siapa bilang kadang-kadang enggak hadis dhaif nih nggak boleh dipakai, atau ada yang membatasi diri hadis dhaif hanya dalam urusan fadhailul a'mal saja? Ya, secara umum hadis dhaif itu dipakai hanya dalam fadhailul a'mal, dalam targhib wa tarhib, dalam wa'az, dalam mau'izah, saudara. Tapi fakta di lapangan banyak hadis dhaif dijadikan dalil dalam hukum, dijadikan dalil dalam perkara-perkara yang ihtiyatat. Banyak. Nanti akan kita buktikan. Nanti kita akan tayangkan di sini beberapa hadis, saudara, yang disepakati oleh ulama dhaif, tapi rame-rame oleh ulama dijadiin dalil, rame-rame dijadiin hujjah. Termasuk saudara tentang ma'ul bahar, saudara, tentang al-bahar tahurun ma'uhu, saudara, wahilun maitatu, hadis dhaif, saudara, hadis dhaif, tapi ini saudara dipakai oleh hampir semua mazhab. Nah, jadi hati-hati, jangan terpengaruh dengan mengatakan ini hadis dhaif, buang aja, tunggu dulu. Di sana ada al-ahaditsud dhaifa al-ma'mul biha. Jadi banyak hadis-hadis yang dhaif tapi justru diamalkan oleh para ulama. Bukan satu dua ulama yang mengamalkan. Bahkan ada hadis dhaif yang dijadikan kaidah, kayak la darar wala dirar dijadikan kaidah. Ada hadis dhaif yang dijadikan sebagai dalil menasakh ayat Al-Qur'an, la wasiyata li waris. Saudara, ada hadis dhaif yang disepakati oleh ulama dijadikan sebagai dalil disyariatkannya ijtihad.